Halo, apa kabar kalian? Sehat lah ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film fantasi seru berjudul The Water House tahun 2007. Film ini akan menceritakan tentang Loch Ness, makhluk urban legend yang terkenal di perairan Skotlandia. Seorang anak bernama Angus McMurrow yang secara tidak sengaja menemukan sebuah telur di tepi pantai. Dia membawa telur itu ke rumahnya dan ternyata telur yang ia bawa melahirkan seekor binatang yang merupakan mamalia purba yang melegenda ceritanya di Skotlandia. Lalu bagaimana kisah dari Angus dan binatang legendaris ini? Langsung aja kita ke ceritanya. Yo, intro. Film dibuka dengan dua orang wisatawan yang sedang melihat foto monster laut yang terkenal di daerah itu. Mereka menganggap foto itu palsu. Lalu tiba-tiba ada seorang kakek yang menyela mereka. Dia mengatakan foto itu palsu, namun ada cerita yang tersembunyi di dalamnya. Mereka pun tertarik dan duduk mendengar cerita dari kakek itu. Lalu cerita pun dimulai berlatar belakangkan masa Perang Dunia Kedua. Ada seorang anak kecil yang sedang bermain di sebuah pantai. Anak itu bernama Angus. Angus sangat takut dengan air. Dia dikatakan fobia terhadap air. Angus merupakan anak yang pemurung dan kesepian. Dia masih belum menerima kematian ayahnya yang gugur di medan perang. Lalu saat ia berjalan-jalan di pinggiran pantai, dia menemukan sebuah benda seperti batu tapi kayak telur. Aneh kan? Jadi ini batu tapi telur. Lalu ibu Angus pun memanggil Angus untuk segera pulang bersamanya. Akhirnya Angus membawa telur itu ke rumahnya. Singkat cerita, Angus pulang bersama telur itu. Di sini kita lihat Angus sangat merindukan ayahnya. Dia bahkan melihat jadwal ayahnya di kalender di mana dia menandai tanggal kepulangan ayahnya. Lalu ia pun memeriksa telur yang ia bawa tadi. Dia mencuci telur itu dan membersihkannya. Terlihat bentuk yang aneh berwarna biru setelah dibersihkan sedikit. Saat sedang membersihkan, Angus pun dipanggil ibunya. Singkat cerita, di malam hari hujan turun deras dan Angus teringat pada telur yang ia temukan tadi. Dia melihat ke arah pintu gudang. Angus pun berlari ke sana, namun saat dia mengecek ke dalam, terlihat telur yang tadi sudah pecah dan gudang dalam keadaan acak-acakan. Tiba-tiba ada suara pergerakan dari sudut ruangan. Lalu saat Angus mencari sumber suara itu, itu ternyata adalah makhluk yang berasal dari telur tadi. Angus pun berlari ke dapur dan mengambil sebuah kentang. Dia berencana memberi makan binatang itu. Makhluk itu terlihat menyukainya dan perlahan makhluk itu mulai jinak pada Angus. Lalu Angus pun melihat ada luka di badannya. Angus pun mengambil peralatan P3K-nya dan mengobatinya. Keesokan paginya, rumah Angus dikejutkan dengan kedatangan kawanan tentara. Mereka pun bingung dan mencari tahu apa yang terjadi. Lalu kapten dari pasukan itu bernama Thomas Hamilton memperkenalkan dirinya. Dia mengatakan bahwa dia dan pasukannya akan menginap di sini. Dia berpikir markas besar sudah memberitahu keluarga McMurrow, ternyata belum. Lantas kapten pun menunjukkan suratnya dan meminta izin. Akhirnya ibu Angus memperbolehkannya. Singkat cerita, Angus pun menjumpai kakaknya, Christy. Dia ingin memberitahu tentang makhluk yang ia temukan. Namun belum sempat dia menceritakan, kakaknya masuk ke kamar dan tidak memperdulikannya. Lalu Angus pun kembali ke gudang. Ia melihat binatang itu sudah menggigit sepatu ayahnya. Angus pun memarahinya dan ia tahu bahwa makhluk itu sedang lapar. Dia pun mencari makanan untuk makhluk itu. Sialnya, saat dia masuk ke dapur, dia dikejutkan dengan seorang prajurit pemasak dan seekor anjing galak. Ternyata dapur sedang dipakai untuk menyiapkan makanan untuk para prajurit. Dia pun mengusir Angus, namun Angus berpura-pura ingin membuang sampah dan dia mengambil sampah dari dapur itu. Lalu sampah yang ia ambil diberikan kepada makhluk itu. Dengan lahap, binatang ini memakan semua sayur-sayuran itu. Angus akhirnya memberi nama pada binatang itu. Dia menamakannya Crusoe, namun dia masih belum tahu binatang apa ini. Dia pun mencoba mencari tahu dari beberapa buku yang ada, namun dia tidak menemukannya. Selagi dia mencari tahu, ternyata Crusoe sudah menghabiskan satu ember penuh makanannya. Angus pun kaget dan secara tidak sengaja ia mencengkeram Crusoe. Saat memegang Crusoe, Angus menyadari tubuh hewan itu mulai kering. Lalu ia pun mengisi air ke dalam tong sampah itu, dan Crusoe terlihat sangat senang. That's better, eh? Keesokan paginya, ibu Angus sedang mengecek gudang. Ibunya pun melihat banyak barang-barang dari ayah Angus disimpan oleh anaknya. Ibunya menyadari bahwa Angus sangat merindukan ayahnya. Tak berapa lama, seorang pria datang ke situ. Pria itu bernama Lewis Mowbray. Dia seorang tukang yang dipesan oleh Anne, ibu dari Angus. Tampaknya dia terlambat datang ke situ.
Ia pun langsung menyuruh Lewis untuk segera membersihkan ruangan itu. Dia meminta Lewis membersihkan dan mengosongkan ruangan ini. Ibunya curiga anaknya memelihara seekor binatang. Jadi dia melarang Angus untuk memelihara binatang di sini. Angus yang melihat air yang dari tong sampah itu dibuang, langsung berteriak dan bertanya pada Lewis sedang apa ia di sini. Dia pun memarahi Lewis karena telah masuk ke ruangan ayahnya. Dia mengatakan ayahnya akan pulang. Lewis menjawab bahwa ini hanya sementara. Saat ayahnya pulang, dia dapat mengambilnya kembali. Angus pun akhirnya pergi dari situ. Dia berusaha mencari kembali Crusoe kemana pergi. Sembari itu, Kapten Thomas dan Lewis berkenalan. Terlihat Lewis tidak begitu menyukai Kapten Thomas. Hal itu dikarenakan Kapten Thomas sombong. Dia meminjam korek, tapi nggak dibalikkan. Anjing. Dalam hatinya gini, banyak kali maling mancis ini bah. Cuma kapten tapi curancis. Enggak bercanda. Karena gaya Thomas yang sombong membuat Lewis tidak suka dengannya. Lewis dengan muka datar pun pergi dari situ. Ternyata Crusoe yang hilang tadi berada di dalam rumah. Secara tidak sengaja Crusoe bertemu anjing dari tentara koki yang tadi. Anjing itu pun mengejar Crusoe dan sialnya tali dari anjing itu malah merusak dapur mereka. Pembantu keluarga itu pun memarahi tentara tadi karena ulah anjingnya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari Chris. Chris yang berencana ingin mandi dikejutkan dengan keberadaan Crusoe di bak mandinya. Dia menjelaskan binatang itu baik dan tidak akan melukai Chris. Angus kaget dengan ukuran Crusoe yang sudah sebesar anak babi. Tampaknya Crusoe tumbuh begitu cepat. Angus meminta kakaknya untuk tidak memberitahu ibunya. Chris pun menyetujuinya dan memperbolehkan Angus memeliharanya. Lalu ibu Angus datang ke ruangan Lewis dan meminta Lewis memperbaiki kamar mandi yang sedang rusak. Ibunya juga memberikan Lewis pakaian dari ayahnya Angus. Tapi Lewis pun segan dan menolaknya karena merasa tidak enak jika nanti ayahnya pulang bagaimana. Namun ibunya menjelaskan bahwa ayah Angus sudah gugur di medan perang. Namun Angus masih belum menerima tentang hal itu. Akhirnya Lewis menerima pakaian itu. Lalu saat ibu Angus akan pergi, dirinya melihat sebuah luka besar di punggung Lewis. Namun ia tidak mempertanyakannya dan pergi dari situ. Sembari Angus dan kakaknya bersama Crusoe di kamar mandi, tiba-tiba Lewis datang dan mengetuk pintu kamar mandi. Dia mengatakan disuruh oleh ibunya untuk memperbaiki kamar mandi ini. Angus dan Chris pun panik dan bingung harus bagaimana. Mereka mulai berspekulasi dan akhirnya memperbolehkan Lewis masuk. Mereka mencoba menutupi Crusoe, namun sialnya tetap ketahuan. Lewis pun kaget ketika melihat makhluk itu. Awalnya Lewis ragu, namun dia memberitahu bahwa makhluk itu sepertinya hewan legendaris bernama Waterholes. Namun dia kurang yakin tapi yakin. Dia menjelaskan menurut legenda binatang itu hanya ada satu di dunia dalam satu waktu. Saat binatang itu dewasa, dia akan meninggalkan satu buah telur sebelum dia mati. Yang artinya binatang ini adalah jantan dan juga betina. Jadi dia memperkosa dirinya sendiri dan mendapatkan keturunan. Begitu penjelasannya. Bingung kan? Sama aku juga. Lalu tiba-tiba si ibu memanggil mereka. Lewis pun diminta untuk membantu mereka menutupi keberadaan Crusoe. Si ibu pun datang dan saat ibu masuk, Christy datang dan mengatakan untuk tidak masuk. Hal itu dikarenakan kamar mandi sedang diperbaiki oleh Lewis. Lalu Angus pun berpura-pura baru selesai membantunya di dalam. Ibunya tak peduli dan tetap masuk. Namun saat masuk, Crusoe tampaknya sudah disembunyikan. Ibunya tidak menyadari keberadaan Crusoe di WC mereka. Lewis pun berpura-pura sedang memperbaiki pipa. Namun sialnya pas lagi Lewis duduk, tiba-tiba suara Crusoe berbunyi seperti dan membuat Lewis malu. Akhirnya ibunya pun keluar dari kamar mandi. Saat di luar dia dijumpai oleh Kapten Thomas. Dia mengajak ibu mereka untuk makan malam bersamanya. Ibunya pun senang dan menerima tawaran itu. Di malam harinya Angus yang sedang memberi makan Crusoe dipanggil oleh Christy. Saat Chris ingin menunjukkan sesuatu, Angus keluar dan dia lupa menutup pintu kamar mandi itu. Lalu itu pun membuat Crusoe bisa keluar. Ternyata Chris hanya menunjukkan pembantu mereka yang sedang berdansa dengan tentara koki. Lalu Angus sadar saat melihat anjing tentara itu sudah tidak berada di tempatnya. Ternyata anjing itu sudah mencium keberadaan Crusoe. Dia menemukannya di lorong. Aksi kejar-kejaran pun dimulai. Anjing yang mengejar Crusoe merusak makan malam ibu dan perwira di situ. Lewis yang kebetulan lewat malah disalahkan. Thomas memarahi Lewis karena dianggap merusak makan malam mereka. Namun Lewis tidak peduli dan hanya peduli pada perintah dari ibu Angus. Ibunya pun meminta agar Lewis mencari Angus dan menyuruhnya kembali ke kamar. Lewis pun menyuruh Angus segera masuk dan berjanji akan mencari Crusoe. Di sisi lain ternyata Crusoe sedang menyamar jadi patung.
Crusoe akhirnya bersembunyi di kolam itu sampai keesokan paginya. Akhirnya Lewis menemukan Crusoe. Dia pun mengajak Angus membawa Crusoe ke laut. Dan luar biasanya ukuran Crusoe sudah lebih besar lagi, melebihi anak babi. Lewis menyuruh Angus untuk merelakan Crusoe hidup di habitatnya karena itulah yang terbaik buatnya. Dia tidak bisa memelihara Crusoe di rumah itu. Akhirnya Angus pun mau dan dengan sangat sedih dia meninggalkan Crusoe di danau itu. Lewis pun kembali ke rumah dan ternyata Thomas sudah menunggunya di situ. Thomas memperingatkan Lewis untuk menjauhi Angus. Di sini kita tahu ternyata Lewis adalah mantan tentara dari Eropa dan dia tidak senang kepada Thomas karena gayanya yang sombong. Kembali ke danau saat dua orang bapak-bapak ini sedang memancing. Secara tidak sengaja kail mereka mengenai si Crusoe. Bapak bertopi ini pun mengatakan bahwa itu adalah monster. Tiba-tiba kail mereka ditarik dan kapalnya melaju dengan sangat cepat. Akhirnya kail itu pun dipotong demi keselamatan mereka. Kembali ke Angus, ternyata Thomas mulai mendidik Angus dengan cara militer. Dia menyuruh Angus untuk berlatih baris berbaris, memasang tenda, mengupas kentang, bahkan membersihkan mobil mereka dan menyemir sepatu Thomas. Selagi Angus ditugaskan Thomas untuk membersihkan mobilnya, dia secara diam-diam melarikan diri dan pergi ke danau. Ternyata Angus pergi dan mencari Crusoe. Di situ dia berteriak dan memanggil Crusoe, namun tidak ada respon. Dan saat dia mulai lelah mencari Crusoe, Crusoe menunjukkan dirinya yang sudah sangat besar, bahkan seperti dinosaurus. Ternyata Crusoe masih mengenal Angus. Angus pun memberanikan diri untuk pergi bersama Crusoe. Dia melompat dan menaiki Crusoe. Crusoe akhirnya membawa Angus berenang bersamanya. Lalu saat berenang, terlihat ada sebuah jaring baja yang terbentang. Itu merupakan perangkap dari prajurit Thomas untuk menangkap kapal selam dari Jerman. Lalu setelah bersenang-senang di danau, Crusoe mengantar kembali Agnes ke darat. Tiba-tiba terdengar suara anjing milik tentara tadi. Ternyata tentara itu melihat Crusoe. Angus pun segera menyuruh Crusoe pergi dan Angus segera pergi dari situ. Sesampainya di rumah, Angus menceritakan kejadian hari ini kepada Lewis dan Chris. Sembari mereka bercerita, ibu Angus melihat mereka dari jendela. Dia sangat senang saat melihat Angus dapat tertawa lagi, karena sudah lama dia tidak tertawa seperti itu. Lewis yang menyadari kedatangan ibu mereka keluar dan menjumpainya. Ibunya berterima kasih kepada Lewis karena dia, anaknya, kembali tertawa seperti dulu. Lalu ibunya bertanya tentang luka yang ada di badan Lewis. Lewis menjelaskan bahwa dia dulunya adalah seorang tentara yang bertugas di sebuah kapal torpedo. Dan luka di badannya adalah karena perang saat bertugas. Di sisi lain, Thomas mencari tahu tentang siapa itu Lewis. Dia mendapat informasi bahwa Mowbray adalah tentara yang bersih dan dianggap sebagai pahlawan saat dia bertugas. Lalu Sim pun berpindah ke sebuah bar di mana penduduk lokal sudah mulai heboh dengan monster danau yang mereka lihat tadi. Seorang wartawan yang mendengar cerita itu tertarik untuk membuat berita mengenai monster danau Loch Ness. Keesokan harinya, bapak pemancing tadi membawa wartawan itu untuk mencoba mencari foto keberadaan monster laut itu. Di saat yang sama, Angus, Chris, dan ibunya diajak ke danau untuk memamerkan senjata mereka, di mana senjata meriam itu dapat menghancurkan kapal selam Jerman yang akan lewat nantinya. Posisi ini adalah posisi paling strategis sehingga dia memilih tempat itu. Dia pun menyuruh mereka untuk mengambil posisi yang aman dan bersiap mensimulasikan senjata mereka. Angus yang melihat senjata itu akan ditembakkan ke danau langsung memberitahu ibunya. Dia meminta untuk menghentikan penembakan itu karena ada seekor water horse di dalamnya. Si ibu tidak mengerti apa yang Angus ceritakan dan menyuruh Angus tetap diam di sini. Akhirnya saat meriam ditembakkan, ternyata peluru mereka mengenai Crusoe yang ada di dalam danau. Angus pun berlari dan mencoba menahan mereka. Thomas yang melihatnya pun memarahi Angus dengan nada yang sangat keras. Ibunya tidak senang melihat anaknya diteriaki seperti itu. Ia langsung mengajak anak-anaknya untuk pergi dari situ. Kembali ke wartawan tadi, karena penembakan meriam-meriam itu, mereka menganggap bahwa makhluk itu tidak akan mau keluar. Wartawan itu pun dengan sengaja memfoto water horse palsu dan memviralkan berita itu. Kembali ke Angus, dia sekarang mendapat hukuman jam malam oleh ibunya. Akibat berita yang viral di koran dan foto fake tadi, tentara koki semakin yakin pernah melihat monster itu sebelumnya. Dia dan temannya pun berencana memburu monster itu. Di sisi lain, Chris secara diam-diam menyuruh Angus pergi bersama Lewis dengan tujuan menyembunyikan Crusoe karena sudah viral di berita. Angus pun mencoba memanggil Crusoe di pinggiran danau. Lalu tiba-tiba Crusoe keluar dan terlihat sangat liar. Angus pun mencoba menenangkan Crusoe.
Awalnya Crusoe tenang dan mendekati Angus. Namun tiba-tiba Crusoe teringat dengan kejadian sebelumnya, di mana dia merasa manusia itu jahat karena telah menyakiti dan membom daerah tempat dia tinggal. Crusoe pun menjadi liar lagi. Dia menyerang Angus. Beruntung Lewis cukup cepat dan menarik Angus menjauh darinya. Lalu Crusoe pun pergi dari situ. Saat mereka berdua akan pergi, Angus mendengar suara gonggongan anjing dari tentara tadi. Angus yang mendengarnya langsung berlari mencari anjing itu. Tentara yang sedang berburu monster menyadari bahwa anjingnya menemukan sesuatu. Anjing itu menggonggongi air itu dan akhirnya Crusoe pun keluar dengan ukuran tubuh yang udah gak imbang lagi. Di sini kita lihat keberanian anjing itu meski lawannya besar, yang penting bacot dulu aja. Tiba-tiba suara anjing itu menghilang. Mereka pun bingung kenapa suara anjing itu menghilang. Lalu tiba-tiba Crusoe datang dan menunjukkan dirinya. Para tentara langsung menembaki Crusoe dan langsung menghubungi markas melalui radio. Namun karena Crusoe jelas bertubuh lebih besar dan berurat, dengan mudah dia membalikkan kapal mereka. Laporan bahwa mereka diserang pun diterima. Mereka mengira serangan itu berasal dari tentara Jerman. Sontak Thomas pun langsung menyuruh Ibu Angus membawa anak-anaknya dan pergi ke ruang bawah tanah. Ibu Angus pun memanggil Chris untuk segera membawa adiknya ke bawah. Christy yang tahu mereka dalam kondisi bahaya mengatakan yang sebenarnya bahwa Angus pergi ke danau beberapa waktu lalu. Ibunya pun kaget, dia pun langsung bersiap untuk menyusul anaknya. Kembali ke Crusoe, terlihat dia sedang menghajar salah seorang tentara itu. Crusoe yang melihat Angus tenggelam langsung melepaskan tentara itu. Dia pun pergi menyelamatkan Angus. Angus akhirnya tersadar dari pingsannya. Dia melihat Crusoe sudah kembali jinak. Tak berapa lama ibu dan Thomas sampai ke situ. Angus memberitahukan bahwa dia baru saja menyelamatkan Crusoe si monster laut. Ibunya pun memarahi mereka semua dan tidak percaya tentang mitos itu. Lalu tiba-tiba ibunya tercengang melihat bahwa monster laut itu nyata. Crusoe pun mengatakan tidak perlu khawatir karena itu adalah temannya. Lalu tiba-tiba meriam ditembaki ke arah Crusoe. Crusoe pun langsung lepas kendali lagi. Angus yang melihat Crusoe ditembaki langsung berlari dan menaiki Crusoe. Ibu Angus pun panik dan mencoba menahan mereka pergi. Gini kata ibunya, ya gak bisanya kau dibilangin Angus. Dibilang jangan main air tetap main air. Tanpa menghiraukan ibunya mereka pun pergi. Melawan aja memang kerja si Angus ini. Angus dan Crusoe berusaha pergi dan melewati tembakan-tembakan meriam itu. Thomas berusaha menghubungi basecamp mereka untuk menghentikan tembakan, namun tampaknya tidak ada respon. Mereka pun memutuskan untuk menggunakan kapal mengejar Angus dan Crusoe. Dikarenakan hujan badai, para tentara yang melihat Crusoe malah menganggap itu adalah kapal selam Jerman. Mereka pun mengarahkan tembakan mereka ke arah Crusoe. Lalu Angus melihat jalan keluar menuju lautan lepas, dan saat hampir lolos, jaring besi diangkat dan menahan mereka. Di saat yang sama, Lewis berteriak dari kapal agar Angus segera kembali dan melepaskan Crusoe. Angus pun sadar bahwa Crusoe harus selamat. Dia meminta Crusoe pergi. Gini katanya, pergi kau bodoh, mati kau nanti di sini. Kau tengoklah, ditembaki kau dari tadi kecap. Angus pun meninggalkan Crusoe dan berenang ke kapal. Crusoe dengan rasa berat hati pun akhirnya berenang melompati jaring itu. Dan Crusoe pun berhasil pergi dari situ. Keesokan paginya dari bukit mereka pun melihat Crusoe. Dia merajuk dan pergi. Begitulah cerita si kakek tentang monster danau atau Loch Ness. Kedua wisatawan itu pun terlihat senang mendengar kisah panjang tadi. Lalu akhirnya mereka pun berkenalan sebelum pergi. Lalu si kakek pun memperkenalkan dirinya bernama Angus McMurrow. Lalu di akhir film diperlihatkan lagi seorang ibu yang sedang mencari anaknya. Anak itu pun menemukan telur lagi yang sama seperti ditemukan Angus dulu. Dan film pun selesai. Oke, jadi begitu ajalah cerita dari film The Water Horse 2007. Dari akhir film tadi kita simpulkan tampaknya Crusoe udah mati. Karena menurut legendanya, setelah makhluk itu bertelur, dia akan segera mati. Oke, jadi gitu ajalah ceritanya ya. Jadi pesan yang diambil dari film itu, kita belajar bahwa ternyata kitalah monster yang sebenarnya. Dimana karena perang dan keegoisan kita, makhluk hidup lainnya harus menanggung kehancuran itu semua. Sehingga saya berpesan agar kita tetap membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah ke laut, siapa tahu Crusoe ada di dalamnya. Oke, terima kasih, bye.